Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sesi video ini saya akan membahas penginstalan Windows XP. Ya, jadi mungkin Windows XP ini Windows yang lama ya, tapi terkadang kita butuhkan. Barangkali kita bermain virtual ya, kita membangun sebuah topologi yang sederhana ya. Misal topologinya seperti ini. Jadi misal kita membangun sebuah topologi yang sederhana ya, seperti ini. Ya, jadi dimana kita memiliki satu laptop, di situ kita install aplikasi virtualan, yaitu menggunakan VMware. Lalu klien di sini kita ganti menjadi XP. Nah, mungkin ada waktu menginstal Windows 7 terlalu berat ya. Jadi dimana spek dari laptop Anda ini sedang ya. Jadi kita kalau membangun sebuah topologi yang sederhana ini, mending kita kliennya menggunakan XP. Ya. Di bagaimana tahapannya? Dimulai dari kita memilih atau mengklik create a new virtual machine, lalu kita pilih typical, kita pilih next, lalu kita pilih yang installer this image file ISO, kita klik terus. Pastikan Anda sudah mendownload Windows XP-nya. Nah, kita arahkan di mana letak installer XP-nya. Ini yang punya saya, kita klik open, kita pilih next. Nah, ada permintaan Windows Product Key. Kita ketik mbvx9 2wtd6 y8hmh tcgbt mffp. Jadi full name-nya di sini, kemudian terserah Anda diisi seperti apa, kemudian password kita hiraukan saja, lalu kita pilih next. Jadi kita sesuaikan aja, lalu kita pilih next. Di sini kita atur menjadi 6 GB ya, pilih single file, lalu kita pilih next. Kemudian kita atur ya, RAM-nya menjadi 200 saja. Lalu network adapternya kita ganti custom, pilih VMnet 0. Kita push, lalu kita klik finish. Dalam penginstalan Windows XP ya, itu kurang lebih paling cepat setengah jam ya, paling lama sekitar 40 atau 45 menitan. Jadi tergantung spek dari laptop Anda. Jadi kita tunggu. Ini merupakan tahapan dari proses instalasi ya. Jadi habis ini masih ada proses lagi. Tahap ini merupakan proses akhir dari proses instalasi.
pada tahap akhir dari proses instalasi nanti akan muncul ini tentang CD-ROM-nya, CD-ROM device. Jadi langsung kita klik OK saja. Ini tampilan dari Windows XP ya, ketika kita selesai melakukan instalasi. Namun ada tahap selanjutnya, ini untuk performa dari Windows XP ketika kita install VMware. Jadi kita ikutin saja, ini jangan sampai ke close. Jadi kita tunggu saja proses instalasinya. Ketika proses instalasi tambahan tadi selesai, maka XP yang tadi kita install di VMware akan merestart. Kita tunggu saja. Nah, ini tampilan dari XP yang telah terinstall dan siap untuk kita operasikan. Okay. Lalu kita coba, kita full screen ya, kita aktifkan. Ini tampilannya. Biasanya saya akan melakukan pengaturan atau peningkatan performa, dimulai dari kita pilih start, lalu kita klik kanan My Computer, lalu pilih Properties, kita pilih Advanced, pilih Setting, kemudian pilih Best Performa ya, seperti ini. Memang tampilannya sedikit kurang menarik, cuma dari sisi pengaturan ini untuk meningkatkan performa dari operating system Windows XP. Sebenarnya nggak hanya di Windows XP, ketika Anda menggunakan Windows 7, Windows 8, Windows 10 ada pengaturan seperti ini juga untuk meningkatkan performa. Nah, ketika kita udah install XP, berarti ini udah siap. Kita akan coba menginstal Warsak ya. Kita coba dengan cara di flash di sini harus sudah terisi installernya. Jadi tinggal kita colokkan saja ke laptop kita, dimana secara otomatis akan tampil di sini. Nah, atau mungkin ya kalau sudah tampil namun kita lupa bahwasanya di flash kita belum ada installernya. Ya, ini contoh ya, kita cek ya apakah sudah tampil. Oh, ternyata belum. Oke, kita coba di sini. Misal nih di flash saya belum terinstall, belum ada install dari Warsak ini. Jadi kita disconnect dulu. Ya, lalu kita kecilkan layarnya, lalu kita siapkan. Nah, ini versi saya. Ya, tinggal Anda kopikan saja Warsaknya. Ya, ini berhubung saya sudah memasukkan installernya Warsak ini di flash disk, jadi lanjut ke XP-nya. Kita full screen dulu, lalu kita pilih VM, lalu pilih removable device ya, kita pilih flashdisknya yang mana. Nah, di sini akan tampil semua yang terhubung. Ini salah satunya saya menghubungkan webcam ya. Nah, ini saya mau mencari flashdisk saya yang mana. Nah,
Nih SanDisk dari saya, lalu kita klik connect, kita klik OK, kita tunggu sampai flash-nya muncul sambil kita refresh ya. Kita tunggu, lalu kita buka Explorer juga, belum tampil. Oh ternyata sudah tampil, ini sudah tampil ya. Oke, saya udah nyiapin installer Wersak yang terbaru nih ya, versi 3.2.6, atau Anda pilih yang ringan juga boleh, pilih Wersak yang 1.10. Kita install yang Wersak Win32. Ingat, OS XP ini menggunakan 32 bit, maka installernya harus kita sesuaikan yang menggunakan 32 bit biar dapat terinstall. Oke, kita pilih agree, kita pilih next, kemudian kita centang desktop iconnya, kita pilih next, kita pilih next, kita pilih install. Tunggu prosesnya. Oke, ini penginstalan WinCap-nya. Kita next saja, lalu pilih install. Kita tunggu prosesnya. Oke, finish. Lalu akan melanjutkan proses instalasi Wersak. Kita pilih next. Oke, kita centang ini run Wersaknya, kita tes apakah bisa jalan Wersaknya. Tunggu, sini kita refresh. Sudah bisa jalan maksudnya. Nah, itu tahapan dari proses menginstal sebuah program di klien di XP, di mana XP dijalankan secara virtual menggunakan aplikasi VMware. Nah, mungkin kita akan coba ya membangun sebuah topologi yang sederhana ini. Oke, dimana ada kliennya menggunakan XP, kemudian di sini ada MikroTik, di mana MikroTik harus sudah terinstall ya. Lalu antara MikroTik dengan klien Windows XP ini terhubung dengan VMnet 0. Lalu antara MikroTik dengan laptop terhubung dengan VMnet 8. Ya oke, kita buka dulu MikroTiknya. Kita coba tes dulu atau pastikan network dari MikroTik ini sudah sesuai. Ya. Oke, ini caranya. Kita double klik ya, di sini double klik dulu tampil, lalu kita double klik ini. Oke, di sini sudah sesuai network adapter VMnet 8 ya. Kalau Anda belum ada yang network adapter 2, maka Anda klik add ya. Di network adapter ini VMnet 8 yang terhubung dengan laptop nantinya, kemudian pilih network adapter 2, diatur VMnet 0 yang nanti terhubung dengan klien. Oke, ini sudah sesuai, kita klik OK, lalu kita klik power on this virtual machine. Kita tunggu prosesnya sampai
permintaan masuk untuk mikrotik. Oke, ini tampilan loginnya. Kita masuk dengan mengetik admin, lalu kita enter passwordnya, di enter saja langsung. Oke, ini tampilannya. Kemudian kita memastikan saja ya, biar nggak ada konfigurasi yang lama, kita bisa reset. Caranya untuk mereset mikrotik sistem ya, kita ketik SYS lalu kita tab ya, kemudian ketik lagi RESE lalu Anda tab, tekan tombol tab maksudnya, lalu kita ketik lagi SK ya, SK lalu Anda tab, ketik yes, lalu ketik NO lalu Anda tab, pilih yes ya. Ada permintaan pilihan Y atau N, kita pilih Y. Kita tunggu prosesnya, kurang lebih nggak sampai 1 menit dalam proses mereset ini. Oke, permintaan login lagi, kita ketik admin lalu enter, lalu settingan awal kita harus menyeting IP ya. Kita bisa saja menggunakan IP DHCP client biar kita secara otomatis mikrotik ini di Ether 1 mendapatkan IP. Caranya ketik IP DHCP minus client ya, IP DHCP minus CL gitu ya, lalu Anda tab, kemudian ketik ADD atau add, lalu ketik INT, lalu tab, pilih Ether 1 atau Anda tab, ketik 1, lalu Anda tambahin lagi, ada spasi ya, ketik di DIS ya, lalu Anda tab, lalu ketik NO seperti ini, IP DHCP client at interface Ether 1 disable mode. Oke, lalu Anda enter. Jika muncul seperti ini di VMware Anda klik aja remind me later ya, atau never remind me ya. Nah, kita lanjut ke mikrotik. Kita cek IP-nya, IP address print ya. Enter. Sudah dapat IP. Lalu Anda pastikan ya, laptop Anda ini ya, saya di sini menggunakan Windows 8. Jadi laptop saya harus terhubung dengan WiFi. Sudah terhubung. Lalu Anda klik lagi arah hitam untuk menjalankan mikrotik ya. Anda ping ke Google, memastikan mikrotik sudah bisa terhubung. Ping google.com. Enter. Ini tampilannya. Lalu hal ini akan terus berjalan menampilkan ping ini ya. Untuk menghentikan ini kita tinggal tekan Ctrl C, sudah berhenti. Lalu kita mengatur interface IP dari Ether 2 dengan cara ketik IP address at address 192.168.154.1 garis miring 24. Garis miring 24 artinya subnet masknya. Kemudian interface-nya pilih Ether 2. Ini saja, lalu di enter. Lalu kita akan mengatur DHCP server untuk Ether 2-nya, di mana Ether 2 yang terhubung dengan klien. Biar nanti ketika ada klien terhubung dengan mikrotik ini ya melalui Ether 2 akan langsung mendapatkan IP tanpa perlu kita atur, kita setting. Caranya IP DHCP server setup kayak gini, lalu ada enter. Kemudian kita pilih Ether 2, muncul DHCP address space, kita enter saja. Untuk DNS-nya kita atur punyanya Google, 88.4.4 enter. List time-nya 3D, gak ada masalah, kita atur seperti ini. Kemudian jangan lupa kita atur IP firewall-nya, IP firewall NAT at chain
src-nat, kemudian actionnya masquerade, lalu Anda enter. Sekarang kita masuk ke Windows XP-nya, kita klik ya, biar lebih puas kita full screen. Nah, kalau kita udah mengatur di mikrotiknya, lalu kita tahapan selanjutnya ya, kita masuk ke control panel. Kita pilih connection. Langkah selanjutnya kita pilih LAN, local area connection-nya. Lalu kita disable dulu. Kita tunggu sampai disable, lalu kita enable lagi. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah. Lalu kita close ini. Kita buka command prompt di client dengan cara Windows Run, kita ketik cmd, ketik lagi IP config. Apakah sudah mendapatkan IP? Alhamdulillah di sini klien sudah mendapatkan IP ya, dimana tadi networknya adalah 192.168.154. yang udah dapat IP-nya 254 barangnya. Langsung kita tes koneksinya di google.com. Sudah bisa terhubung. Kita pastikan kita jalanin di sisi Internet Explorer, lalu kita ketik google.com, sudah tampil. Jadi kita sudah membangun sebuah topologi sederhana ya, dari ada klien, mikrotik, host, kemudian ada jaringan internetnya, dan kita sudah berhasil melakukannya. Itu.